sekarang kita akan belajar tentang text processing ya. Text processing ini misalnya sama kalau tadi kita belajar text image, kita punya gambar terus kita pengen kelompokkan. Kalau sekarang kita bayangkan kita punya dokumen-dokumen dan kemudian sekarang kita mau mengelompokkan. Jadi kita nggak tahu nih kelompoknya berdasarkan apa gitu ya. Kita coba mengelompokkannya pakai teks. Nah, Anda harus menginstall untuk add-on-nya adalah yang teks ya. Nanti diinstall, kemudian di restart orange-nya, itu bisa muncul. Oke, untuk yang pertama adalah pakai corpus ya. Jadi corpus ini adalah untuk mengambil data-data yang bentuknya teks. Nah, jadi dot-nya harus dot tab. Nah, Orange sendiri sebenarnya sudah menyediakan bawaannya. Jadi kalau kalian mau punya file yang bentuknya .tab juga bisa bikin sendiri ya. Tapi kalau kita sekarang cobain pakai yang ini. Oke, seandainya sekarang contohnya saya pakai tab yang Anderson ini ya. Oke, kemudian saya bisa pakai corpus viewer ya. Corpus viewer ini. Oke, jadi ada 3 judul buku karangan Anderson. Jadi kalau Anda pernah tahu yang The Ugly Duckling gitu ya, yang tentang ini dongeng lah ya gitu ya, tentang dongeng-dongeng. Ada Philosopher's Stone, ada Little Match Seller. Ini ada 3 ini. Kemudian kita kalau bisa juga, kalau ini datanya cuma 3, kita juga bisa pakai yang ini yang banyak. Ini Green Tales, ini banyak. Oke, ada 44 titles kalau yang ini ya. Nah, kalau yang Green Tales ini dia cerita juga sama ya, ada 44 ini. Oke, jadi ceritanya sekarang kita jadi ada 44 cerita, kemudian sekarang kita mau mengelompokkan nih. Jadi 44 ini ceritanya kelompoknya bagaimana ya, gitu ya. Jadi kalau nanti seandainya kita punya jurnal gitu ya, kita bisa juga nih punya dokumen-dokumen atau jurnal tadi. Jadi sebaiknya kelompoknya akan seperti kelompok yang mana, itu juga bisa dilihat. Gimana cara ngelihatnya? Jadi yang dihitung itu adalah dari sisi pakai kata-katanya. Oke. Nah, jadi coba ya, Orange ini cukup canggih karena dia bisa punya ini ya, word cloud. Word cloud ini untuk melihat. Oke, Anda lihat ya, tadi cuma 1 detik ya, gitu ya, sudah muncul. Word cloud ini untuk menunjukkan kata apa yang paling banyak muncul. Oke, ya cuman ini kurang baiknya adalah karena yang muncul adalah punctuation, titik, koma, was in. Ya iya, karena ini adalah kata-kata standar ya yang paling banyak muncul ya, sehingga ini kurang baik ya. Oke, untuk itulah sebelum kita ke word cloud, jadi kita sebaiknya bikin yang text preprocessing. Ya, preprocess text. Oke, jadi kita masukkan ke preprocess dulu. Preprocess text ini untuk menstandarkan semuanya jadi lowercase gitu ya. Kemudian kita bisa membuang yang punctuation tadi. Yang punctuation itu berarti yang kata-kata penghubung, kata tanda titik, koma gitu ya, semua kita hapusin. Itu untuk preprocessnya. Kemudian kita bisa masukkan lagi ke word cloud. Oke, nah sekarang jadi muncul lebih baik ya kata-katanya yang muncul ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, semakin dia tebal, semakin dia hurufnya besar, maka itulah kata yang paling sering muncul. Oke, jadi kalau kita lihat sekarang, oh ada said. Oke, masih ada kayak said ini kan dia berkata ya. Ya, said ini paling besar ya karena
namanya juga cerita ya, pasti dia akan sering bilang, oh ini berkata gitu ya. Artinya ada kata-kata yang harusnya kita buang. Jadi misalnya kayak ini said, terus ada reply, call gitu ya. Itu kan sebenarnya kata-kata bantu ya. Kayak would atau apa should gitu-gitu ya. Itu kan kata-kata bantu. Oke, berarti kita coba hapus ya. Ini ada could. Nah, gimana caranya kita bisa pakai yang namanya ini ya, coba kita pakai yang word list. Oke, kita bisa pakai word list ini untuk mengidentifikasikan mana yang nggak mau kita pakai gitu ya. Jadi contohnya, atau kita juga bisa juga kalau nggak mau pakai word list bisa juga kita bikin pakai notepad aja ya. Ini saya sudah sediakan. Oke, jadi saya punya stop words yang tadi ya. Jadi saya mau hapus kayak could, should, said, would, like gitu ya. Never. Ini nggak usah muncul lah. Atau tadi ada juga yang reply. Oke, ini call. Ini saya hapus aja. Saya nggak mau pakai ini. Oke, kemudian kita di pre-process kita bikin yang stop words ini. Masukkan yang stop words. Oke, sehingga sekarang kalau kita lihat di word cloud-nya lagi, kita lihat, oh ternyata ada ini. Oke, kita bisa lihat lagi, oh came ini kayaknya bukan kata ini deh, bukan kata yang mau kita cari gitu. Kenapa? Karena kalau cerita kan juga sama ya. Datanglah seorang apa gitu ya, datanglah seorang ini, seekor ini, namanya juga cerita ya, sehingga kayaknya kurang tepat nih. Bisa juga kalau kita mau hapus lagi juga bisa, kita tinggal tambahkan lagi di ini tadi ya, di stop words-nya kita tambahkan yang save tadi ya, kita save. Kemudian masuk lagi ke sini, pre-prosesnya kita proses lagi. Oke, sekarang kalau kita lihat, belum di. Oke, tadi saya nambah ini apa sih? Oh, save lagi ya, harusnya came ya. Came-nya kita buang ya. Oke, sekarang jadi muncul ini ya. Oke, nah ini sebetulnya yang kita bisa lihat ini adalah yang namanya nanti bakalnya adalah sentimen analisis. Jadi sebenarnya kita bisa ngambil teks dari macam-macam ya, bisa dari Twitter, bisa dari Instagram gitu ya. Jadi dari komen-komennya orang di website gitu ya, kita bisa ambil semua. Kemudian kita bisa masukkan ke dalam teks analisis ini, dalam word cloud ini, supaya kita lihat sentimennya tuh orang suka atau nggak suka sih, misalnya gitu ya. Jadi kalau nanti misalnya banyak kan orang bilang, misalnya kita ngambil review dari Tokopedia gitu ya, kita ambil review, terus kita kan di situ banyak ya kata-katanya ya, barang ini bagus atau pengirimannya lambat, gini, packingnya udah oke, kayak gitu-gitu ya biasanya ya. Kita masukin ke sini sehingga kita nanti tahu, oh kata apa sih yang paling sering muncul. Jadi kata apa sih yang melekat dengan produk kita, itu juga bisa dipakai untuk word clustering ini ya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Jadi ini untuk salah satunya melihat kata apa sih yang paling sering muncul. Kalau di sini lihat berarti ada little king, ada princess gitu ya. Oke, sekarang kita akan pakai si kita akan hitung distance-nya dulu juga. Sama seperti tadi ya, distance. Kemudian kita dari yang pre-process kita masukkan ke distance. Pakainya yang cosine juga untuk yang teks. Kemudian kita lihat hierarchical-nya. Oke, ternyata
kita bisa lihat, oh ternyata ada dua, kita bisa pakai yang topik ya. Bisa pakai yang topik, ternyata, coba kalau misalnya kita pakai title, oke, kita bisa melihat ternyata dia kalau di secara title itu mirip semua, sama semua ya, imbang. Tapi kalau kita lihat dari topik, oke, ternyata ada beberapa topik yang dia sama ya, ada yang jadi ternyata dia random nih, sama. Kalau kita lihat dari topik juga, kita lihat dia coba ini sama semua ya, Tales sama Animal Tales. Kenapa ya? Karena Tales of Magic sama Animal Tales ini kebetulan dua-duanya memang genre-nya ada di Tales, cerita dongeng gitu ya, sehingga ya secara clustering dia sama semua, nggak ada tidak bisa dibedakan. Oke, coba kalau kita lihat ini ya, tapi dia sudah menyusun berdasarkan kedekatannya ya, misalnya ini karena kenapa dia menyusunnya ini ya, judulnya tadi juga nggak bisa ditentukan, kenapa? Karena dia memang genrenya sama, jadi kalau ditanya clusteringnya ya cukup satu aja, clustering cukup. Kenapa? Karena memang ceritanya semuanya sama. Oke, sekarang coba seandainya saya pakai yang tadi ya, pakai yang book excerpts ini ya. Oke, sekarang coba kita lihat. Jadi book excerpt ini ada dokumennya, ini malah nggak tahu ada ininya, judulnya apa. Pokoknya ada dokumen. Oke, bentuknya seperti ini, ada kategori sama teks. Kategori ini jangan dipikir bahwa lo ini kan udah ada classification-nya gitu ya. Bukan ya, sebenarnya kategori ini nanti yang membantu kita sih sebenarnya apakah memang ini cocok dikelompokkan atau tidak. Kayak tadi kan kalau kita nggak pernah punya kategori yang Animal Tales sama Tales of Kingdom tadi, jadi bingung ya, loh kok ini jadi satu semua? Ya ternyata setelah kita confirm balik, ya karena memang ceritanya semua sama ya. Nah, kategori ini yang kategori adult dan children ini sebenarnya juga hanya membantu kita mensupervise. Nanti kita melihat apakah benar hasilnya memang sesuai dengan dua kategori ini. Oke, sekarang kalau kita lihat word cloud-nya yang paling banyak adalah one. Oke, kita bisa juga hapus ya dari pre-prosesnya, misalnya one ini kan bisa bilang apa gitu ya, misalnya kurang cocok, misalnya kita bisa hapus one, mas, ini kita bisa hapus. Oke, coba kita pre-proses. Oke, sekarang jadi ini ya, lebih muncul ya kalimatnya apa. Kata apa sih yang paling besar, kata apa yang paling sering disebut adalah little. Oke, misalnya lagi kita sebut little nih kayaknya kurang relevan sama sama cerita kita gitu, sama konteks kita, ya bisa aja kita hapus ya. Oke, katakanlah kita tetap pakai ini. Kemudian kita bisa lihat dari hierarchical-nya. Oke, kemudian sekarang kita coba lihat dari sisi kategori. Oke, dari sisi kategori, coba ya. Oke, kelompok ya. Oke, ternyata dia pengelompokannya seperti ini ya. Kita lihat. Oke, kalau satu clustering dia begini, kalau dua clustering jadi ini dia posisinya sama ya. Nah, coba kita max depth-nya kita mainkan ya. Oke. Oke. Nah, kalau kita lihat ternyata walaupun tadi kategorinya di awal ya kita sudah sebutkan ada kategori adult dan kategori children, ternyata ada kelompok yang kelompok children yang dia masuk ke adult.
Oke, jadi 1 sama adult. Jadi ternyata dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata yang ternyata kategori yang diklasifikasi tadi itu ternyata salah loh. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari secara kelompok, ada kategori children yang ternyata masuk juga ke adult. Nah, ini juga bahaya ya. Artinya yang selama ini kita pikir, oh ini kategorinya adalah kategori cerita anak-anak, ternyata sebetulnya dia itu nyerempet gitu ya, atau dia mengandung kata-kata yang banyak dipakai di kelompok adult. Oke, jadi kita bisa lihat juga dari sisi data table ya. Coba kita lihat data table. Oke, ini ya. Jadi di yang cluster 1 itu ternyata kalau kita lihat cerita ini, contohnya the story girl also got present, bla bla bla, atau ini ya, it must be rather romantic to be run away with remark. Nah, kalau kita lihat ini kategorinya children, tapi ternyata dia pakai sepertinya dia pakai kata-kata yang sering dipakai di kategori yang adult. Sehingga dari sini nanti kita bisa mengambil keputusan ya. Oh, sebaiknya apakah saya akan ganti, ini kita bisa baca lagi gitu ya. Jangan dibayangkan bahwa kategori adult itu berarti adalah kategori apa, misalnya kata-kata harus kata yang mengandung kekerasan, violence gitu ya, atau mengandung tentang kata yang kurang sopan misalnya. Belum tentu seperti itu ya. Tapi yang dilihat ini sekarang adalah melihat kedekatan kata-kata yang digunakan gitu. Jadi mungkin bisa aja ada cerita-cerita anak yang mungkin sebenarnya ceritanya cerita anak, tapi pakai bahasanya itu adalah bahasa dewasa. Struktur kalimatnya mungkin sudah sangat rumit gitu ya. Sehingga Orange mengkategorikan cerita ini ke dalam kategori adult. Oke, kenapa? Ya belum tentu, bisa saja tadi kemungkinan karena dia mengandung kalimat violence. Oke, bisa saja. Tapi tentu saja ini bukan masalah dari sisi moral ya. Tapi kalau misalnya gini, kalau misalnya yang kategori adult itu memang mengandung kata-kata violence, ya, jadi kalau si children ini juga ada cerita-cerita children yang mengandung violence, ya dia akan dikategorikan dalam hal yang sama ya. Kenapa? Dilihat dari keterdekatan gitu ya, kedekatan kata-kata antara kategori ini. Gitu ya. Jadi ini bukan masalah dilihatnya bukan dari sisi moralnya, bukan, tapi lebih dilihat dari sisi kedekatan kata-kata yang digunakan dari adult dan children. Oke, kita bisa lihat juga dari corpus viewernya. Oke, kalau kita lihat ini, sebentar ya. Kita pilih dulu. Oke. Misalnya ya, kita pakai kelompok yang ini. Atau kelompok yang adult ini ya. Oke. Ini masih sama ya, cluster weight. Oke. Oke, jadi kita bisa pakai back of words. Oke. Back of words ini kegunaannya adalah, bentar ya, ini agak lambat. Oops. Oke, ini ya. Jadi dari back of words ini kita bisa lihat kata apa sih yang paling sering muncul.
Oke. Sehingga kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat, jadi kita nanti bisa tahu, misalnya kenapa sih kategori children yang tadi itu kok masuknya ke kategori yang adult gitu ya. Nah, kemungkinan itu karena ada kata-kata yang dari kategori children tadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, kalau misalnya kita gabung sekarang yang di sini ya. Oke. Ya, lagi loading. Kalau ada merah gini berarti dia lagi loading. Oke. Ya, kemungkinan karena ada kata-kata yang sama ini. Nah, contohnya nih, misalnya dear gitu ya. Mungkin tadi di yang adult juga mungkin ada yang dear, misalnya kayak gitu ya. Jadi ada kata-kata yang digunakan sama. Itulah kenapa dia masuk kategori klaster yang sama. Oke. Nah, sebenarnya di korpus ini kita juga bisa pakai yang election tweets. Ini juga menarik nih. Election tweets ini untuk melihat yang antara waktu itu Hillary Clinton dengan yang dengan Donald Trump ya. Oke. Oke, kalau Anda lihat merah gini artinya dia sedang proses. Ya bayang ini jadi sekarang kondisinya adalah sistem ini ngambil semua data-data Twitter. Oke, ini proses ya. Oke. Oh, dia masih jalan nih ya. Oke. Nah, dari sini nanti kita bisa ngelihat nih. Kalau kita lihat dari sini, maka kata-kata apa sih yang paling besar gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini seolah-olah Hillary-nya lebih besar nih. Ya, walaupun kenyataannya waktu itu Trump yang menang ya. Tapi kita bisa lihat, oh kayaknya kalau kita lihat dari sini, lihat dari sentimennya orang-orang, Hillary itu bisa dibilang lebih menang dibandingkan yang Trump. Kenapa? Karena tulisan Hillary-nya lebih besar, besar berarti lebih sering banyak muncul. Walaupun kita belum tahu ya, ini munculnya memang muncul karena dia dimention hal yang baik atau dimention karena hal yang buruk, nggak tahu. Tapi yang jelas dari Twitter di tahun 2000 selama masa kampanye itu, Hillary itu lebih banyak disebut dibandingkan yang Trump. Contohnya gitu ya. Oke. Oke. Nah, tapi ini mungkin ada yang kurang ini ya, karena memang ini cukup berat. Oke, coba kita lihat ya. Apakah sudah berhasil belum? Oke, ada yang ini ya. Nah, ini memang agak berat. Bentar, coba kalau kita pakai konten ya. Oke. Ternyata berat juga ya kalau misalnya ini pakai konten. Oke. Ya ini karena sangat banyak sekali, jadi kayaknya ada beberapa pre-proses yang harus diperbaiki sih sebenarnya ya. Inilah kenapa di back of word-nya jadi tadinya nggak bisa muncul semua ya. Oke, coba ya kalau kita lihat, ternyata yang paling sering muncul adalah kata apa sih yang di sebelah sini? Oke, kalau kita lihat di sini, jadi clustering untuk Twitter ini sebenarnya kita mau lihat, bentar ya, coba saya lihat di sini.
kita itu pengen ngelihat ada berapa jenis kelompok sih. Wah, ini terlalu ini ya. Coba kalau kita maksimum depth-nya 3 aja deh. Apa yang terjadi ya. Nah, oke. Jadi kalau ini kita paksain ya, jadi cuma 3. Ternyata ini, jadi maksudnya gini, kita tuh pengen ngelihat ada berapa jenis sih kelompok dari si penduduknya gitu ya. Jadi ada berapa banyak. Bisa macam-macam. Ada yang misalnya, kalau misalnya kita classify kan kita langsung mengclassify apakah terhadap dia milih Hillary atau milih Trump misalnya gitu ya, kalau kita classify. Nah kalau ini justru kita tidak classify, justru kita pengen tahu random aja kira-kira itu ada berapa banyak sih, ada berapa tipe sih orang yang akan menjadi kepecah, ada berapa gitu ya. Nah jadi ini sebenarnya kalau Anda ketika masa-masa kampanye itu kan suka ada polling gitu ya, kemudian suka ada prediction ya. Jadi kita bisa lihat siapa sih orang yang cenderung milih si A, siapa sih cenderung yang milih B, siapa sih yang cenderung golongan putih gitu ya, nggak mau itu bisa dilihat dari sisi apa? Dari sisi Twitternya ini. Jadi kita bisa melihat ada berapa jenis kelompok ya gitu ya. Misalnya ada jenis kelompok pendukung, ada juga jenis kelompok yang hater gitu ya, bisa aja. Nah, dia pendukung itu hater itu belum tentu mendukung si A gitu. Jadi maksudnya gini, ada sebenarnya tipe kelompok juga yang dia itu nggak ngedukung A, dia nggak ngedukung B, tapi pokoknya dia nge-hater aja gitu ya. Jadi kalau ditanya, kamu mau milih A? Enggak sih, tapi saya nggak suka sama A. Nah itu namanya kelompok hater ya. Nah jadi kita mau lihat kalau dari sisi politik, itu kita pengen melihat nih, ada sisi yang hater ini nggak gitu. Jadi kalau sisi yang pendukung, itu sebenarnya malah nggak terlalu bahaya. Jadi misalnya gini, saya adalah kelompok, saya pendukungnya A gitu misalnya ya, tim kampanyenya si A. Nah, ada tim kampanyenya B juga ya. Nah, saya bisa ngelihat nih, siapa sih yang pendukung A, siapa yang pendukung B. Nah, tapi sebenarnya yang kelompok penduduk yang pendukungnya B, itu mungkin tidak terlalu bahaya. Kenapa? Karena dia tidak menyebar keburukan tentang si A gitu ya. At least dia mendukung Twitternya itu memang Twitter yang baik. Oh, saya lebih suka yang B, saya mendukung yang B, bla 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 gitu ya, suportif terhadap B. Nah, ini masih nggak apa-apa, bukan musuh utama, tanda kutip bukan ini ya, tanda kutip bukan musuh utama. Justru yang serem adalah orang-orang yang mengatakan yang hater untuk si A. Misalnya, oh si A ini adalah gini. Jadi dilihat gitu ya Twitternya. Berapa banyak sih kecenderungan kelompok ini? Gitu ya. Nah, atau ada juga kita pengen ngelihat ada yang tipenya misalnya swing voters namanya. Swing voters tuh kadang dia milih si A, kadang dia milih si B gitu ya. Nah, itu gimana cara lihatnya? Itu ngelihatnya dari Twitter ini terus di text processing. Ngelihat juga ada berapa banyak orang sih yang nggak milih gitu ya, yang nggak pernah, misalnya kayak saya tuh nggak pernah, saya tuh suka males untuk nge-post tentang ini ya, karena menurut saya itu kayak ya masih rahasia lah gitu ya. Kalau saya pribadi, saya masih yang mungkin jadul gitu ya, jadi saya ngerasa udahlah saya nggak perlu nge-post. Nah itu uh, kalau dari sisi tim kampanyenya ya, dia pengen tahu ini sebenarnya ada berapa banyak sih orang yang uh, bisa jadi dia golongan putih, yang artinya dia nggak mau milih, atau bisa jadi kayak saya yang memang nggak mau, pengennya rahasia gitu ya, atau bisa jadi dia memang apa gitu ya, memang dia masuk kelompok yang mana sih. Nah itu yang dilakukan dari Twitter processing seperti ini gitu ya. Itu ngelihatnya ini cukup menarik sih kalau Anda pengen misalnya melanjutkan jadi tugas akhir ya untuk text processing ini. Oke,
Itu yang bisa saya jelaskan tentang text processing-nya. Jadi kalau Anda mau, Anda bisa cari yang ini ya, tab, yang dotnya harus dot tab. Dan ini cukup siap-siap karena ini cukup berat ya. Ini ada sekitar 6.400 Twitter gitu ya. Kemudian tadi ya kayak cerita itu kan yang ini cukup berat karena yang dilihat adalah kata demi kata, word by word ya. Kalau tadi image yang dilihat adalah pixel by pixel, kalau ini kata demi kata. Oke.